Padahal betul. Condrosimo itu potensi pasti juara ini. Wah, mantap sekali. Minimalnya juara 2. Mas Joko, sebentar. Wah, ini minta waktunya, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kontes APPSI di Kemayoran. Ini kita bersama dengan Lembu Ageng. Ini mau cari siapa nih, Mas? Irfan Hakim. Condrosimo sama Irfan Hakim ya, yang kemarin infonya ikut kontes ya. Kontak mas. Ini kita lagi cari-cari. Hadir. Ini kita keliling teman. Itu ada Mas Joko, Mas. Ayo kita tanya Mas Joko. Barangkali Mas Joko tahu infonya, karena kan beliau ada kedekatan khusus ya, karena Wisanggeni dulu kan dari Mas Joko ya. Mas Joko, sebentar. Wah, ini minta waktunya, Mas. Mas, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Oke Jan. Tambah cakep aja nih, pakai Loh, batik cakep, lagi nih. Budayakan pakaian asli Indonesia ya, Mas. Lang, kula wong Jawa. Wah, wong Jawa. Mas Joko, Siap. ini tadi kita jalan-jalan ke mana nih? Semua pedok. Kita mencari Irfan Hakim sama Condrosimo, Mas. Itu enggak jadi hadir loh, Mas, katanya. Mungkin ada alasan tertentu dia nggak hadir. Kemarin mungkin niatnya mau hadir, cuman ada alasan tertentu dia jadi nggak hadir. Mungkin kesibukan waktunya Mas Irfan, kayak Mas Hermawan aja kan punya kesibukan sendiri. Iya. Karena public figure beliau itu ya, Mas ya. Jadi ya pasti waktunya kan menyesuaikan ya. Bentrok sama schedule-nya Mas. Iya, betul Jadi nggak betul. bisa ini mungkin mau dibawa sama teman-teman yang lain mungkin belum ngelos lah. Iya, betul Padahal betul. Condrosimo itu potensi pasti juara ini. Wah, mantap sekali. Minimalnya juara 2. Dan kita ndak sengaja tadi Mas keliling-keliling terus ketemu Mas Joko lah. Terus kan karena Mas Joko itu ada kedekatan tersendiri dengan Pak Irfan Hakim. Karena apa? Wisanggeni dulu kan dari kandang jenengan Sida Mulia Lembu Benggolo ya, Mas. Siap. Betul Lembu sekali. Benggolo Sida Mulia. Nah, nggih, Dulu terus Mas Irfan itu kan sempat ngambil sapi Wisanggeni di nggih. kandang kita ya apa? Kolaborasi lah ada Mas Hermawan, Setiapam, Nggih. ada Mas Irfan Hakim ngobrol. Nah, ya, Wisanggeni itu dibawa oleh kita Mas. Kalau nggak salah ya 2 tahun yang lalu ya. Nggih. Dan ini infonya ada yang mau dibeli lagi ndak untuk Irfan Hakim untuk kurbanan tahun ini, Mas Joko? Kayaknya Mas Irfan ini lagi fokus ke Condrosimo dulu. Condrosimo dulu. Kalau Nggih. untuk sapi yang lain kita belum tahu. Jadi nanti mudah-mudahan ya ada, tapi kan kita nggak tahu. Tinggal tunggu Tuhan aja menyentuh hatinya beliau. Ya. Untuk di kandang Lembu Benggolo ini ada beberapa ikon, Mas. Kemarin sempat ada 12. Nggih. Besar-besar ada hitam, ada merah. Cuman kalau untuk dibawa ke kontes itu belum nyampe. Terus kedua apa namanya? Ya keterbatasan tenaga juga. Nggih. Jadi akhirnya saya lepas ke teman-teman, sebagian ke teman-teman peternak, sebagian ke teman-teman yang ingin korban. Jadi saat ini Lembu Benggolo memang benar-benar masih kosong, udah kosong. Nanti setelah kembali ke kontes, kebenaran saya bawa PO itu Nggih. untuk naikkan lokal, Nggih. PO lokal. Nah nanti setelah kontes ini selesai, insya Allah kita break lagi, kita isi lagi. Siap. Berarti untuk sapi kurban ready juga ya, Mas Joko ya, di kandang ya. Ready Mas, mau yang ekonomis, standar, mau yang ekstrim, mau yang 700-an, 600-an, lengkap Mas, ada. Kalau Mas, tidak di kandang ini, ada di kandang kita. Kandang kita ada 4 sekarang Mas. Nggih. Oh, ada empat lokasi. 4, cuman 2 lokasi itu tersembunyi. Wih, mantap sekali. Gorong-gorong Mas. Mas boleh lihat amunisinya yuk di kandang. Di kandang di pedoknya Mas Joko, kita lihat nih amunisi Mas Joko yang dibawa ikut kontes. Ayo dimulai. Ini enggak sengaja kita ketemu Mas ya. Ini sama Mas Joko nih, sosok inspirasi dulu, pembeli pertama rekor sapi termahal Mas Joko ini teman-teman. Jadi jangan dihilangkan sejarahnya. Dulu beli 200 juta ya Mas Joko ya, Wisanggeni. Ada kejadian saya dikejar-kejar dulu sama Wisanggeni. Ya, itu di video yang lama tempat Mas Oki. Iya.
sama istrinya Mas Uli juga ya. Iya. Dulu ceritanya wah. Saya Bukan sampai- cerita itu bahasanya asli. itu saya sampai ke pontal-pontal. Wah, ngeri teman. Ini saya amunisinya ini. Oh ini Mas Joko. Ya itu buat tim ini pedet PO PO ini ya. Yang ekstrim yang mana ini? Yang ekstrim. PO ini ya. standaran lah mas, Standaran. bawa standaran. Berarti bawa 2 PO ini ya Mas ya yang ikut nanti ya. PO yang utama 2 PO sama pedetan. Pedet. Kalau Pedet itu Belgia. pakai tim, ada tim Oh. Dalpam. Oke. Dari Mas Caplang ya rombongannya ya. Ini berarti nanti akan bertemu perdana ya dengan Kembang Lambe sama Surya Manggala. Wah mantap ini. Sama mungkin PO-nya Pak Haji Bambang ya Mas ya. Pak Haji Bambang ya. Oke. Target berapa ini Mas? Ada 1 ton up? Belum berani informasiin mas, nanti dilihat. Nanti saya bilang 1 ton up, nggak taunya 2 ton up. Wah. Dibilang 2 ton up, nggak taunya 1,4. 1 ton 1,4. Jadi intinya Bismillah nanti target saya itu Surya Menggolo sama Kembang Lambe. Kalau untuk Pak Haji Bambang itu siapa ya? Sumber ternak. Sumber ternak sama KP itu nanti kita lihat. Sampai saya utama di Surya Menggolo sama Kembang Lambe karena 2 ikon itu yang menangkan di Boyolali. kompetisi di Boyolali 1-2. Oke. Mudah-mudahan Bismillah. Ya kita lihat nanti ya. Mas, pesan dadilah. Satu pertanyaan nih buat Siap, undangan nih. Mas Oki. Pesan-pesannya untuk masyarakat khususnya untuk peternak nih gimana Mas Joko? Ya intinya seperti ini. Kita setiap peternak harus punya tujuan. Kecuali duit kita sudah berlebih-lebih, nah itu untuk kesenangan. Tapi kalau kita memang ingin dapat hasil dari apa yang kita ternak tadi, itu harus punya tujuan. Misalnya saya beli sapi ini tujuannya mau kemana? Idul Fitri apa Idul Adha atau untuk senang-senang. Jadi targetnya itu tetap harus berpikir ya income-nya lah mas. Dalam arti kata itu ada hasilnya enggak. Jangan hanya beli tanpa tujuan, akhirnya begitu sudah dibeli dirawat kita dapat kekecewaan, bingung mau jualnya, mau dijual ke hajian nggak masuk, mau jual Idul Fitri nggak masuk. Akhirnya sapi kadang-kadang sampai ada saya beberapa kali bertemu sama peternak itu mereka sampai Bingung. sampai malas. Jadi sapi yang penting hidup dikasih makan udah gitu. Jadi karena mereka putus asa itu. Jadi kalau kita mau beternak harus pakai tujuan. Kita beli sapi ini tujuannya mau kemana? Mau dijual untuk 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, mau dijual di Idul Fitri, mau dijual di Idul Adha, atau mau dikompetisikan seperti ini. Intinya seperti itu. Karena setiap beternak tetap ada kos yang harus dikeluarkan. Kos untuk beternak ini tidak sedikit. Jadi jangan di saat nanti kita udah nafsu awal beli sapinya, begitu kita kosnya begitu besar, akhirnya frustasi, ngeblank. Pertamanya bagus, del, begitu udah tidak ada cadangan untuk pakan ternak kita, akhirnya ternak kita malah terbengkalai. Oke. Jadi untuk peternak juga harus semangat terus. Tetap kita kalau beternak itu semuanya yang kita rawat makhluk hidup, harus pakai rasa, pakai hati, pakai caranya ya pakai perhatian. Bismillah, nanti insya Allah amunisi yang saya bawa bisa ke podium. Amin. Dan juara 1, doa jangan tanggung-tanggung. Betul Mas. Ya doanya itu kan tetap ya Allah, apabila ini juara 2 maka juara 1 kan. Apabila ini juara 3 ya Allah, ya maka juara 1 kan. Iya. Jadi tetap berdoa jangan bersyukur. Iya, siap.
Terima kasih Mas Joko untuk waktunya Siap. Mas Joko ya. Semoga sesuai harapan dan menjadi semangat untuk masyarakat dengan motivasi Mas Joko ini. Terima kasih Mas Joko ya. Siap. Assalamualaikum Tetap Mas. Jadi orang bermanfaat. Amin amin, siap siap siap. Salam tenang.